Hai guys, balik lagi sama aku di sini. Fancy Botak bisa merapat. Karena di video kali ini kita akan membahas cerita sampingan One Punch Man. Ini adalah cerita tambahan yang dibuat oleh Yusuke Murata dan diselipkan di beberapa chapter manga si Botak. Meski ini cuma cerita tambahan aja, tapi alur ceritanya dibuat nyambung juga guys sama manga seriesnya. Lebih tepatnya, kita akan mereview manga One Punch Man Extra 11 chapter 61,6 bagian kedua yang bersumber dari forum Reddit atau website Chubarimoy. Buat kalian yang berharap cerita ini diangkat jadi anime, sepertinya impian itu harus dikubur dalam-dalam. Kecuali kalau Yusuke Murata bikin project baru sama manga kawan. Dan buat kamu yang ngikutin anime sama manga seriesnya, Enkun sarankan mending tetap nonton video ini aja sampai habis. Hitung-hitung jadi hiburan sesaat sambil nunggu manga chapter terbarunya rilis. Nah, di Extra 11 chapter 61,6 bagian kedua ini menceritakan Saitama bersama 4 pahlawan lain yang mendapatkan misi rahasia untuk menangkap seekor monster yang kabur ke dalam suatu hutan, dan akhirnya mereka menemukan monster tersebut. Penasaran? Oke, langsung saja kita bahas. Let's go! Pada awal scene, kita diperlihatkan si Botak bersama para pahlawan yang berjalan menyusuri hutan. Beberapa saat setelah memasuki hutan lebih dalam, pahlawan Wildhorn bertanya kepada Saitama di mana posisi mereka sekarang. Konyolnya, si Botak malah memutar peta tersebut beberapa kali. Sontak saja, kejadian itu membuat leader kelompok tersebut naik pitam. Wildhorn pun segera merebut peta itu dan melihatnya sendiri. Pahlawan Trap Tengu memberitahu ketuanya jika dia telah selesai mempersiapkan jebakan yang dia buat. Menurutnya, mereka akan menyelesaikan misi ini sebelum matahari terbenam. Kemudian pahlawan Smell Master juga melakukan tugasnya dengan menyiapkan bau untuk menarik monster yang diburu. Di sisi lain, pahlawan Pink Hornet memanggil ketuanya untuk melihat bekas sisik di batang pohon di dekatnya. Kemungkinan ini adalah bekas yang ditinggalkan oleh si monster. Tapi lucunya, Saitama sendiri malah menemukan sebuah mesin minuman otomatis. Si Botak sendiri penasaran kenapa bisa ada mesin soda di tempat seperti ini. Dia juga memberitahu yang lain kalau ada minuman energi rasa sup jagung pula. Kejadian itu membuat Wildhorn selaku ketua jadi mengomelinya habis-habisan. Menurutnya, sebagai anggota pahlawan dalam tim ini, si Botak kekurangan aspek tertentu, mulai dari sikap main-main Saitama yang tidak menghasilkan apapun selain menghancurkan semangat tim. Lalu dia sendiri juga tidak merasakan ketegangan dari si Botak. Bagaimana jika setelah ini dia bertemu dengan monster? Bagaimana jika ada keadaan darurat yang harus segera Saitama tuju? Lucunya, si Botak menjawab jika dia cuma mengikuti suara dari sesuatu hingga akhirnya dia bisa menemukan monster yang dicari. Wildhorn kembali mengomelinya. Menurutnya, Saitama itu kurang fokus. Dan haruskah dia memeriksa mesin penjual otomatis, apalagi dalam momen seperti sekarang ini? Selain itu, menjawab ketika dimarahi oleh pemimpin seperti ini adalah masalah yang lain. Wildhorn tidak terima jika tadi si Botak sempat berkata kalau dia lebih kuat daripada yang lain. Belum selesai pahlawan itu mengomeli Saitama, para anggota yang lain memanggilnya dan memberitahu jika proses pembuatan jebakan telah selesai. Lalu mereka berempat pun berjalan pergi. Wildhorn menambahkan jika karena mereka menjalankan misi ini sebagai tim, maka andai nanti salah satu dari mereka membuat kesalahan, maka mereka semualah yang bertanggung jawab atas semua yang terjadi. Dia juga meminta si Botak untuk tidak menghalangi aksi yang mereka lakukan ini. Lucunya, Saitama yang seusai diomeli itu seperti tidak memahami apa yang pahlawan tersebut katakan barusan. Dia hanya diam sambil berkata dalam hati. Menurutnya, leader pahlawan itu terlalu banyak bicara. Andai dia sedang tidak begitu bosan, mungkin Saitama akan pulang duluan. Namun ketika mulai ke belakang dari mesin itu, dia baru sadar jika sisi samping minuman mesin otomatis tersebut telah berlubang dan meninggalkan beberapa jejak kaki monster yang ukurannya lumayan besar. Menurutnya, ukuran dari kaki monster ini benar-benar besar dan itu berbeda dengan ukuran monster yang sedang mereka buru. Saitama berencana untuk memberitahu hal itu kepada yang lain. Tapi sialnya, dia malah ditinggal sendirian. Kejadian itu membuat si Botak jadi cukup jengkel sendiri guys. Lalu scene berpindah ke markas asosiasi pahlawan, tepatnya di kota Z. Salah satu staf elit bertanya, bagaimana kondisi pengejaran soal Skeledon yang kabur itu. Staf pembantu memberitahu jika 5 pahlawan kelas B telah dikerahkan untuk menangkapnya. Staf elit berharap agar misi kali ini berjalan lancar. Itu adalah angsa yang bisa bertelur emas.
Selain itu, mereka akhirnya menemukan seorang kolektor monster yang mau membayar dengan jumlah yang tidak masuk akal. Staf pembantu pun bertanya, bukankah itu bertujuan untuk penelitian dunia medis? Staf elit memberitahu jika hal tersebut adalah bohong. Sebelumnya juga mereka telah menemukan jika selama mereka memberi makanan bergizi, sisik si monster bisa beregenerasi, dan mereka berharap agar monster itu tidak mati. Beberapa saat kemudian, staf pembantu mendapatkan panggilan, dan itu membuatnya terkejut. Dia memberitahu jika Metal Knight yang merancang sangkar monster itu baru saja melapor jika kaca baja khusus untuk Skeledon itu telah dihancurkan. Bahkan untuk ancaman tingkat iblis sekalipun harusnya berusaha sekuat tenaga untuk bisa menghancurkannya. Beberapa kasus menegaskan jika bahwa perubahan lingkungan yang disebabkan oleh stimulasi pengobatan dan perubahan kebiasaan makanan dapat menyebabkan pertumbuhan dan kebiasaan secara tiba-tiba. Kesimpulannya, para pahlawan itu sekarang berada dalam bahaya. Staf pembantu menyarankan untuk menghubungi markas pusat agar bisa mengarahkan pahlawan kelas S. Namun ketua staf itu memintanya untuk berhenti karena ini adalah misi rahasia. Menurutnya yang diterjunkan itu adalah 5 pahlawan kelas B pilihan. Dia meminta agar lebih baik menunggu saja terlebih dahulu sampai ada kabar terbaru dari mereka. Benar saja, di hutan belantara sendiri, keempat pahlawan itu telah berhasil menangkap si monster. Mereka juga terkejut dengan ukuran monster itu yang begitu besar. Apakah benar ini adalah monster dengan level bencana serigala? Meski begitu, jebakan yang mereka pasang juga telah berhasil mengunci pergerakannya. Awalnya si monster berpikir, kenapa dia bisa mencium bau seenak ini? Dan ternyata itu adalah manusia. Dia bercerita jika para manusia di laboratorium itu telah memberinya makanan di dalam kandang dengan segala macam hal. Dan sekarang dia ingin mencoba mencicipi daging manusia. Melihat monster itu berencana untuk melepaskan diri, dengan sigap Teratengu mengaktifkan jebakannya dan membuat si monster terkurung oleh jaring raksasa dari atas. Smell Master mengambil kuda-kuda untuk bersiap memberikan serangan tambahan. Akan tetapi, secara mengejutkan, dia malah dihempaskan oleh si monster itu dengan mudah. Di luar dugaan, jebakan jaring-jaring raksasa yang mengurungnya tersebut juga berhasil dihancurkan. Satu persatu mereka berhasil dihempaskan oleh monster itu. Melihat kejadian tersebut, Wildhorn dan Pink Hornet bersiap untuk maju secara bersamaan. Namun sialnya, beberapa saat kemudian, pada akhirnya mereka semua malah berhasil dilahap oleh si monster. Tapi beruntung, tidak lama setelah itu, Saitama muncul dari belakang. Dia tadi mendengar suara kegaduhan dan mengikutinya hingga akhirnya bisa sampai ke sini. Menurutnya, para pahlawan itu bisa meninggalkannya tadi bukanlah hal yang keren. Dia mengaku kalau mau keluar dari tim karena sudah tidak tahan dengan orang-orang seperti mereka. Si monster sendiri segera menelan pahlawan terakhir yang dia lahap. Dia bertanya, apakah pria botak itu adalah seorang pengejar juga dari asosiasi pahlawan? Karena dia juga ingin memakan pahlawan tersebut. Saitama yang mau dimakan itu memberitahu jika dia membutuhkan orang-orang yang ada di dalam perut monster itu. Si monster sendiri menawari si botak. Jika Saitama memang menginginkannya, biarkan dia mengantarkannya ke dalam perutnya ini. Benar saja, dengan sigap monster Skeledon itu langsung melahap si botak dan langsung menelannya pula. Saitama sendiri yang ditelan itu teringat jika sebelumnya pihak asosiasi menginginkan monster ini agar bisa dibawa kembali dengan selamat karena ada hubungannya dengan penelitian dunia medis. Tapi dengan keadaan seperti sekarang ini, itu bukanlah suatu pilihan yang bisa diambil. Ketika sampai di lambung si monster, Saitama bertemu dengan keempat pahlawan itu. Dia menyapa Wildhorn dan menginformasikan jika operasi tim ternyata tidak membuahkan hasil. Pahlawan tersebut mengaku jika dia sekarang sadar kalau ini bukanlah sesuatu yang bisa dia atasi. Saitama mengingatkan jika ada sesuatu yang terjadi pada mereka, maka semualah yang harus bertanggung jawab. Makanya dia datang ke sini dan berencana untuk melakukan sesuatu yang ingin dia lakukan sendiri. Seketika, pukulan si botak itu berhasil membuat perut si monster jebol, sehingga membuat mereka semua dapat bebas. Dia menambahkan, tadi leader pahlawan itu memberitahunya kalau banyak hal yang kurang darinya, dan sekarang Saitama ingin memberitahu Wildhorn satu hal dengan kekurangan apa yang ada dalam dirinya. Namun sialnya, belum selesai Saitama memberitahu, mereka berempat malah pingsan. Melihat hal itu, si botak pun memilih untuk pulang duluan.
Menurutnya, berdasarkan informasi yang diberikan oleh asosiasi, acara televisi dan kenyataan, lalu asosiasi pahlawan dan monster, semua itu ternyata berbeda. Dengan kejadian ini membuatnya sadar, jika sepertinya bergerak sendiri adalah pilihan yang paling tepat. Shin berpindah ke Dr. Beaufoy. Setelah mendapatkan informasi soal Skeledon itu, menurutnya di luar sana banyak sekali kolektor yang tertarik dengan spesimen monster, kulit maupun sejenisnya. Tapi mereka juga harus mencoba untuk mengacaukan bisnis monster buruk ini. Dia akan mengeluarkan staf elit itu dari masalah ini sementara. Tapi ketika semuanya sudah beres, maka Dr. Beaufoy akan menjatuhkan semua tanggung jawab ini kepada staf elit tersebut. Dr. Beaufoy mengakui jika dia membenci para staf elit asosiasi pahlawan. Tapi di sisi lain, hal itu dapat diprediksi dan mudah untuk dimanipulasi. Dia pun memberikan waktu istirahat untuk staf tersebut. Sepertinya Profesor Gila itu punya peran juga guys dalam insiden kali ini. Balik lagi ke Saitama yang kembali ke dalam apartemennya. Sambil main game bersama King, dia bercerita jika apa yang ada di dalam serial Power Rangers dan kenyataan itu berbeda. Dia mengaku tidak akan ikut ke dalam tim lagi kalau asosiasi mengadakan misi berkelompok seperti sebelumnya. Menurut Saitama, kelompok seperti Power Rangers itu memang bekerja sebagai tim, dan itu akan membuat mereka tidak berdaya jika mereka bertarung sendiri-sendiri. Tim yang dibentuk bersamanya tadi juga meninggalkan kesan yang sama persis. King mencoba menyimpulkan, apakah rekannya itu tidak setuju dengan cara kerja dari para Power Rangers? Si botak menjawab, jika mungkin serial film superhero itu memang ditujukan kepada anak-anak saja. Melihat karakter di dalam gamenya mau mati, dia meminta rekannya tersebut untuk mengobatinya. Tapi King hanya diam saja. Si botak pun jadi ngomel-ngomel dan terus meminta rekannya itu untuk segera menolongnya. Namun King menjawab dengan sewot, kalau barusan Saitama sendirilah yang berkata jika dia tidak akan bekerja sama untuk kedua kalinya. Sepertinya King kecewa sama statement Saitama ya guys. Dan benar saja, karakter yang si botak pakai akhirnya mati di dalam game tersebut. Dan akhirnya cerita Extra 11 One Punch Man chapter 61,6 bagian kedua telah usai. Nah, itu tadi review Extra 11 manga One Punch Man versi Murata chapter 161,6 bagian kedua, yang isinya memperlihatkan King yang ngambek atas ungkapan yang Saitama lontarkan. Sampai-sampai ketika mereka bermain game secara berkelompok pun, King jadi tidak mau untuk menolong si botak. Bagaimana menurut kamu? Jangan lupa tinggalkan komentar kalian ya. Kalau mau nonton review Extra chapter selanjutnya, bisa klik link di deskripsi. Linknya udah mimin taruh di sana kok. Buat kalian yang nonton review manga One Punch Man secara maraton, baik itu versi manga One atau Yusuke Murata, linknya ada di deskripsi juga guys. Oke, tekan like kalau suka sama video ini dan dislike kalau nggak suka. Jika ada kata-kata dari Enku yang kurang pas, Enku mohon maaf. Dan sampai bertemu di video review Extra manga One Punch Man versi Murata selanjutnya.